Selamat datang. Kali ini kita akan coba menyingkap sebuah dunia yang tersembunyi, sebuah alam yang sebenarnya ada persis di samping kita, tapi ya jarang sekali kita lihat. Kita akan dalami klasifikasi jin dalam tradisi Islam, dan catat ya, ini bukan dari cerita horor, melainkan langsung dari teks-teks klasik yang menjadi rujukannya. Ayat inilah yang menjadi fondasi pemahaman kita. Ayat ini menegaskan sebuah realitas yang fundamental. Kita ini hidup berdampingan dengan makhluk yang bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Nah, inilah titik awal dari konsep goib atau yang tak terlihat, yang menjadi inti dari pembahasan kita kali ini. Pertanyaan inilah kuncinya. Karena teks-teks Islam itu tidak cuma mengkonfirmasi keberadaan mereka. Lebih dari itu, ternyata ada klasifikasi yang sangat-sangat detail. Jadi, mari kita mulai membedah semacam taksonomi dari dunia yang tersembunyi ini. Untuk memahami siapa mereka, kita harus kembali ke titik paling awal. Kita perlu tahu, dari substansi apa sebenarnya jin diciptakan dan bagaimana asal-usul itu membedakan mereka dari kita dan makhluk berakal lainnya. Sebuah hadis dari Aisyah memberikan kita kerangka yang sangat jelas. Jadi, ada 3 ciptaan berakal, dan masing-masing itu berasal dari elemen yang berbeda. Malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, dan jin dari api. Perbedaan asal-usul inilah yang kemudian menjadi sumber dari sifat, kemampuan, dan bahkan takdir mereka yang unik. Al-Quran menggunakan istilah yang sangat spesifik, yaitu marijin minnar. Para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas menjelaskannya bukan sebagai api biasa yang kita kenal, bukan. Tapi esensi api yang paling murni, yang paling panas, inti dari sebuah nyala api. Ini seolah menunjukkan sifat dasar mereka yang penuh energi, cepat, dan punya potensi untuk jadi, tidak stabil. Dan yang penting juga untuk dicatat, banyak sumber menegaskan bahwa jin itu diciptakan jauh sebelum Adam, sebelum manusia pertama. Ini menjadikan mereka penghuni bumi yang jauh lebih senior daripada kita, dengan sejarah dan peradaban mereka sendiri yang sudah ada sejak zaman purba. Oke, sekarang kita bergeser dari asal-usul mereka ke jenis-jenis yang paling sering berinteraksi dengan dunia kita. Para penghuni yang hidup di antara kita, kadang-kadang di ruang-ruang yang kita anggap sepenuhnya milik kita. Jenis yang pertama dikenal sebagai amir. Secara harfiah, namanya itu berarti penghuni atau penduduk. Sesuai namanya, mereka adalah jenis jin yang menjadikan rumah-rumah dan bangunan manusia sebagai tempat tinggal mereka. Nah, bagian ini menarik sekali. Teks-teks kenabian ternyata memberi kita panduan loh tentang bagaimana hidup berdampingan. Contohnya, kalau kita menemukan ular di dalam rumah, kita disarankan untuk tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, beri dia peringatan selama 3 hari, karena bisa jadi itu adalah jelmaan dari amir. Bahkan tindakan sederhana seperti menutup pintu sambil mengucap nama Allah, itu juga disebut sebagai bentuk perlindungan. Semacam cara kita membuat batas antara dua dunia yang berbagi ruang yang sama. Dari yang cenderung hidup damai, sekarang kita coba naik dalam hierarki kekuatan. Kita akan membahas jenis jin yang dikenal karena kekuatan mereka, kecerdasan mereka, dan seringkali kesombongan mereka yang luar biasa. Ifrit, nama ini memang cuma disebut sekali dalam Al-Quran, tapi meninggalkan kesan yang sangat kuat. Ifrit ini bukan sekedar jin biasa. Mereka bisa dibilang kelas elitnya, yang terkenal karena kekuatan fisik dan kecerdikan yang, di atas rata-rata. Kisah dalam surah An-Naml ini dengan sangat jelas menggambarkan kekuatan Ifrit. Coba Anda bayangkan, memindahkan singgasana megah dari Yaman ke Yerusalem hanya dalam hitungan menit saja. Tapi, kisah ini juga menunjukkan satu poin yang sangat krusial. Sekuat apapun Ifrit, kekuatannya tetap berada di bawah kekuasaan Allah dan bisa diungguli oleh ilmu dan keimanan yang sejati. Kalau Ifrit itu identik dengan kekuatan, maka Marid ini identik dengan pemberontakan. Dianggap oleh banyak ulama sebagai kelas jin yang paling kuat. Nama mereka sendiri punya arti pemberontak atau raksasa. Para Marid ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai syaitan marid, setan yang pembangkang. Mereka adalah entitas yang mencoba naik ke langit untuk mencuri dengar ketetapan ilahi, tapi kemudian dilempari dengan apa yang disebut panah-panah api atau meteor. Kesombongan dan kekuatan mereka yang legendaris inilah yang seringkali diadaptasi secara berlebihan dalam cerita-cerita rakyat sebagai jin pengabul permintaan. Oke, sekarang kita beralih ke kategori yang paling personal, paling intim. Jenis jin yang hubungannya bukan dengan tempat atau kekuatan, tapi dengan setiap individu manusia secara langsung.
Ini adalah sebuah konsep yang sangat personal. Menurut hadis, setiap satu dari kita tanpa kecuali itu memiliki pendamping tetap dari golongan jin yang ditugaskan untuk menyertai kita seumur hidup. Pendamping ini disebut Qorin. Dia telah bersama Anda sejak Anda lahir. Dia tahu kelemahan Anda, keinginan Anda, semua kerentanan Anda, bahkan hal-hal yang Anda sembunyikan dari semua orang. Misi utama dari Qorin adalah untuk membisikkan godaan dan mendorong kita ke arah perbuatan dosa. Ini adalah bagian dari ujian kehidupan. Bahkan Nabi Muhammad pun memiliki Qorin. Tapi beliau bersabda bahwa dengan pertolongan Allah, Qorin beliau telah tunduk, telah masuk Islam, sehingga hanya memerintahkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Qorin pun sebetulnya punya kehendak bebas. Jadi, poin krusialnya begini. Syaitan atau setan itu ternyata bukan ras atau jenis jin yang terpisah. Bukan. Itu adalah sebutan, sebuah deskripsi untuk setiap jin atau bahkan manusia yang bersifat pembangkang, durhaka, dan jahat. Iblis adalah jin pertama yang menjadi syaitan karena kesombongannya. Nah, setelah kita memahami semua klasifikasi ini, apa hikmah yang bisa kita petik? Pengetahuan ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun kesadaran dan pada akhirnya memperkuat iman kita. Pada akhirnya, ayat ini menyatukan semuanya. Jin dan manusia, meskipun berasal dari elemen yang berbeda, hidup di alam yang berbeda, ternyata memiliki tujuan penciptaan yang persis sama, untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Keduanya punya kehendak bebas, dan keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itulah, pemahaman tentang dunia jin ini menuntun kita pada praktik perlindungan spiritual. Mengingat Allah, membaca doa-doa, dan meyakini bahwa tipu daya mereka itu pada hakikatnya sangat lemah di hadapan iman yang kuat, itulah cara kita menavigasi kehidupan di dunia yang kita bagi bersama mereka. Saya akan menutup kajian ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mengakui adanya dunia tak kasat mata ini kan bukan sekedar kepercayaan yang pasif kan? Jadi, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kesadaran kita akan yang gaib ini membentuk semua tindakan kita di dunia kita yang sangat-sangat terlihat ini?